Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Suhaini. Baik, dalam kesempatan kita kali ini di mata kuliah pengantar ilmu pertanian atau lebih sering kita sebut dengan PIP ya. Baik, untuk pertemuan terakhir di sebelum UTS ya, di pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait dengan pembangunan pertanian. Nah, sebelum nanti kita membahas apa itu pembangunan pertanian, kemudian bagaimana kontribusi pembangunan pertanian untuk perekonomian Indonesia, terlebih dahulu kita harus paham terkait dengan bidang-bidang pertanian. Nah, pengklasifikasian bidang-bidang pertanian itu dapat digolongkan ke dalam 5 bidang ya. Yang pertama adalah pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perkebunan. Kemudian ada kehutanan, ada peternakan, dan juga ada perikanan. Jadi kalau kita berbicara pertanian dalam arti luas, itu bisa mencakup kelima-limanya gitu. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan pertanian dalam arti sempit, berarti ya hanya pertanian rakyat saja atau pertanian tadi ya dalam arti sempit, yaitu pembudidayaan tanaman gitu. Nah, untuk agribisnis sendiri sebenarnya tidak dibatasi hanya pada pertanian rakyat saja gitu, tetapi juga bisa mencakup dari sisi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan gitu. Dan kemudian ketika kita berbicara agribisnis pun itu tidak bisa dipotong-potong, atau artinya dari sektor hulu sampai ke hilir, ataupun bisa dikatakan subsistem, mulai dari penyedia sarana prasarana sampai dengan subsistem pendukung, itu tidak bisa dipisah-pisahkan atau di-split gitu ya, karena agribisnis itu harus saling berkesinambungan, menyatu gitu ya, mulai dari subsistem sarana, penyedia sarana atau prasarana pertanian, kemudian subsistem on farm-nya ya, usaha taninya, kemudian pemasaran, pengolahan hasil, pemasaran, dan sampai ke subsistem pendukung ataupun penunjang. Nah, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kemudian selain diklasifikasikan berdasarkan tadi ya pertanian dalam arti luas, pertanian pun bisa dibedakan berdasarkan ada pertanian ekstraktif dan juga pertanian generatif. Nah, ini apa itu pertanian ekstraktif, kemudian apa itu pertanian generatif. Nah, kita harus tahu dulu istilahnya gitu ya. Pertanian ekstraktif itu adalah mengambil hasil dari alam dan tanah tanpa usaha mengembalikan gitu sebagian hasil tersebut untuk keperluan pengambilan pada kemudian hari. Nah, ini meliputi apa? Misalkan perikanan sungai, perikanan laut, dan juga bisa pengambilan hasil hutan, baik yang sifatnya subsisten ataupun yang komersial gitu ya. Nah, misalnya eksploitasi hasil hutan secara besar-besaran di banyak perusahaan di Kalimantan misalkan gitu ya, atau di daerah Sumatera gitu. Ya, walaupun harus memenuhi peraturan penghutanan kembali gitu ya. Di samping itu memang kebanyakan pertanian yang bersifat ekstraktif terdapat juga pada pertambangan gitu kan. Nah, itu pertanian ekstraktif. Kemudian apa pertanian yang sifatnya generatif? Yaitu pertanian yang memerlukan usaha pembibitan
atau untuk pembenihan ya, kemudian juga pengolahan, pemeliharaan, pemupukan dan lain-lain ya, baik untuk tanaman maupun untuk hewan, misalkan ikan dan sebagainya. Itu ya perbedaannya, ekstraktif dan generatif. Nah, kemudian pertanian secara ekonomis dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertanian yang bersifat subsisten dan juga ada pertanian yang bersifat komersial. Pertanian bersifat subsisten itu biasanya hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani beserta keluarganya, jadi tidak bertujuan untuk dikomersialisasikan gitu. Sementara kalau bersifat komersial ya tadi, jadi ada tujuan semata-mata untuk pasar gitu ya, jadi untuk dikomersialisasikan. Nah, dewasa ini pertanian sudah mulai bergerak ke arah bersifat komersial gitu ya. Jadi petani melakukan proses usaha tani ataupun proses budidaya pertanian tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, akan tetapi juga ditujukan untuk kebutuhan pasar. Jadi harapannya adanya peningkatan pendapatan bagi petani beserta keluarganya. Nah, kemudian secara teknis ekonomis ini ya, tadi berarti pertanian ekstraktif dan generatif itu adalah secara teknis ekonomis ya. Jadi ada tadi ekstraktif sudah Ibu jelaskan apa artinya, kemudian juga generatif juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian pertanian di Jawa dan luar Jawa. Nah, ini juga kan, apalagi kalau kita lihat Indonesia adalah negara yang sangat luas, kemudian keadaan suatu daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lainnya. Jadi pertanian di Indonesia itu sebenarnya tidak bisa digeneralisir gitu. Karena apa? Karena memang kondisinya berbeda, terutama sering membandingkan antara pertanian di Jawa dan juga pertanian di luar Jawa. Nah, misalkan dari sisi apa kita bisa membedakannya? Bisa dilihat dari misalkan dari jenis tanaman juga kan berbeda. Kalau di daerah Jawa itu biasanya rata-ratanya adalah memproduksi jenis komoditas pangan gitu. Tetapi kalau di luar Jawa itu biasanya lebih kepada komoditas perdagangan ya, karet, misalkan sawit, kemudian cengkeh dan sebagainya. Kalau di daerah Jawa kan misalkan padi ya, pangan ya, hortikultura, kemudian palawija dan sebagainya, itu lebih banyak dibudidayakan di daerah Jawa gitu ya. Nah, maka dikatakan di sini Jawa mempunyai sifat sistem pertaniannya adalah labor intensif atau padat karya. Sedangkan kalau di luar Jawa itu kurang labor intensif. Jadi bisa dilihat ya, termasuk dari pola dan sistem pertaniannya juga akan berbeda gitu ya, karena tadi ada perbedaan. Jadi kalau di daerah Jawa itu sebenarnya lebih banyak membutuhkan banyak tenaga kerja gitu ya, karena tadi memang yang diusahakannya adalah contohnya misalkan padi, jagung, bawang gitu ya, atau produk-produk hortikultura. Sementara kalau di luar Jawa itu lebih kepada misalkan karet, kopi, lada dan lain-lain gitu ya. Nah, walaupun dewasa ini karena memang pembangunan semakin pesat, maka di daerah Jawa pun kondisi lahan akan semakin terbatas gitu, karena sudah banyak yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun pabrik dan sebagainya gitu. Maka para penanam modal atau investor sekarang sudah mulai melirik untuk lahan di luar Jawa gitu untuk dikembangkan gitu. Nah, itu ya pertanian kalau dilihat dari sisi lingkup wilayah gitu ya, antara di Jawa dan juga di luar Jawa. Nah, kemudian selanjutnya adalah
pertanian dan pembangunan ekonomi. Nah, sebenarnya sejauh mana sih sumbangsi sektor pertanian yang maju ya terhadap pembangunan ekonomi? Apa saja sih peranannya gitu. Nah, yang pertama adalah bisa dilihat dari bahwa pertanian itu sebagai penyedia bahan makanan, ya, serat dan juga papan untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Jadi kalau kita berbicara terkait pertanian, ini bukan lagi menganggap bahwa pertanian itu suatu hal yang sepele gitu. Sepanjang manusia itu sumber pangannya adalah pertanian, hasil pertanian gitu ya, hasil pangan gitu, maka pertanian akan senantiasa selalu dibutuhkan sepanjang masa gitu ya. Terkecuali kalau memang sumber pangannya bukan dari pertanian gitu, ya mungkin pertanian boleh untuk diabaikan, misalkan mungkin makannya paku gitu ya gitu. Tetapi kan tidak mungkin gitu kan. Jadi tidak bisa kita menyepelekan tentang pertanian. Bahkan dikatakan petani itu sebagai tulang punggung negara gitu ya. Kenapa dikatakan sebagai tulang punggung negara? Karena pangan yang menyediakan itu petani. Apa artinya pembangunan yang pesat tetapi tidak ditopang dengan pangannya yang baik gitu kan? Itu tidak akan mungkin bisa berjalan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyedia lapangan pekerjaan. Selain sektor non pertanian, pertanian pun sebenarnya bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu. Kalau kita lihat sekarang ini memang banyak sekali pemuda yang lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian karena masih menganggap mindset di para pemuda ataupun pada masyarakat saat ini identik dengan bahwa pertanian itu kotor, pertanian itu kumuh, pertanian itu miskin dan sebagainya gitu kan. Nah, padahal kalau tahu ilmunya, kemudian kalau tahu peluangnya, ternyata pertanian pun bisa menjadi prospek gitu. Kemudian juga ketika kita berbicara pertanian pun itu tidak hanya seputar nyangkul atau bajak sawah dan sebagainya. Banyak sekali sektor di dalam pertanian. Misalkan ketika kita berbicara penyedia sarana prasarana pertanian, penyedia pupuk, penyedia bibit, penyedia alat-alat pertanian, itu pun bisa membuka lapangan kerja gitu kan. Nah, kemudian di sektor usaha taninya, kemudian di sektor pengolahan hasil agroindustrinya gitu yang bisa meningkatkan value nilai gitu ya atau value add gitu. Itu pun bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya gitu. Atau mungkin mau bergerak di sektor pemasarannya atau subsistem pemasarannya. Itu pun bisa memberikan lapangan pekerjaan. Plus di subsistem penunjang ataupun pendukung gitu. Misalkan apa saja subsistem penunjang atau pendukung? Misalnya adalah penyuluhan. Itu pun kan banyak gitu, merekrut banyak tenaga kerja. Kemudian misalkan di lembaga keuangan, penelitian dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita berbicara pertanian itu tidak hanya dalam arti sempit gitu, hanya seputar nyangkul dan sebagainya gitu. Bahkan tidak sedikit kita mendapatkan komentar-komentar nyinyir gitu ya dari masyarakat luar yang tidak mengetahui tentang pertanian itu sendiri. Misalkan ketika ditanya kuliah di mana gitu. Nah, kemudian jawabannya misalkan ketika kita jawab di pertanian, di fakultas pertanian. Ngapain masuk ke fakultas pertanian? Mau nyangkul gitu. Ngapain kotor-kotoran dan sebagainya gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa yang dipelajari, yang dikaji di bidang pertanian itu tidak hanya nyangkul, kemudian kotor-kotoran dan sebagainya gitu. Apalagi di agribisnis kan sebenarnya dari sisi lebih banyak ke aspek manajemen dan ekonomi sebenarnya gitu. Meskipun ya tetap ada gitu turun ke lapang, turun ke sawah gitu. Yang namanya mahasiswa pertanian kan ya wajib tahu setidaknya yang bagian hal-hal dasar gitu ya. Maka
ketika ditanya nanti turun ke sawah, ya memang turun ke sawah gitu, karena kita mempelajari itu juga gitu. Tetapi tidak hanya bahas itu saja gitu ya, banyak misalkan dari sisi aspek manajemennya, aspek sosial ekonomi dan sebagainya gitu. Oke, kemudian selanjutnya merupakan pasar bagi sektor industri dan jasa. Nah, ini ketika kita berbicara antara pertanian dan non pertanian, ataupun kalau kita lihat antara masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan, itu sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Kenapa dikatakan seperti dua sisi mata uang? Artinya tidak bisa dipisahkan gitu. Masyarakat yang bekerja di sektor industri dan jasa, dia akan membutuhkan pangan gitu. Nah, penyedia pangannya itu adalah para masyarakat pedesaan atau pertanian gitu kan. Nah, begitupun sebenarnya kebalikannya. Masyarakat petani juga membutuhkan pasar kan, yaitu yang mereka masyarakat kota. Masyarakat kota membutuhkan pangan, yaitu dari para petani yang ada di desa dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa saling keterikatan, saling keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi satu sama lain tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh merendahkan, karena saling membutuhkan gitu. Ya, kemudian yang keempat, sumber kapital, sumber modal. Nah, ini ya, jadi banyak sekali sebenarnya sumbangsih dari pertanian, misalkan dari sektor perdagangan. Kita ekspor karet, kita ekspor sawit dan sebagainya, itu kan bisa mendapatkan devisa bagi negara gitu kan. Nah, kemudian apalagi dalam kondisi sekarang, dalam kondisi pandemi COVID-19, kalau kita lihat untuk sektor pertanian sendiri itu berada di garda paling belakang sebenarnya. Jadi ketika sektor atau bidang yang lain pada ambruk, pada lumpuh, ternyata sektor pertanian mampu tetap berdiri gitu. Kebayang kalau sektor pertaniannya ikut tumbang, ikut hancur, ya sudah, habislah semua. Karena apa? Karena penyedia pangannya tetap dari pertanian gitu. Jadi sekalipun sedang pandemik, selama pertaniannya itu masih bertahan, manusia masih tetap bisa makan gitu ya. Jadi bisa menjadi sumber kapital, jadi masih bisa memberikan pendapatan, kemudian juga sumbangsi kepada negara dari sektor perdagangannya dan sebagainya. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan produksi pertanian. Ketika kita berbicara terkait produksi pertanian, itu pasti akan berbicara tentang input dan juga output. Nah, di sini ya prosesnya. Apa saja input yang dibutuhkan dalam proses usaha tani ya. Nah, di sini ada tanah, kemudian juga modal, tenaga kerja, manajemen, dan teknologi. Ini adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output ya, penerimaan. Tadi input, di sini biaya atau pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian diproses di usaha tani. Kalau kita berbicaranya produksinya primer, artinya produksi primer itu adalah produksi yang melakukan seperti halnya budidaya atau usaha tani gitu ya. Nah, apa saja outputnya atau penerimaannya? Ini ada bahan makanan ya. Bahan makanan bisa macam-macam tergantung dari komoditas yang memang diusahakan. Misalkan komoditas yang diusahakannya itu adalah pangan, maka outputnya adalah berupa bahan pangan. Ketika yang dibudidayakan itu adalah komoditasnya hortikultura, maka yang dihasilkan adalah ya komoditas hortikultura dan seterusnya gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Oke. Nah, di sini aspek-aspek sumber daya. Tadi kalau di proses sebelumnya itu dikatakan sebagai input ya, sebagai masukan, yang mana untuk memperoleh ini kan harus mengeluarkan biaya ataupun pengeluaran gitu ya. Ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, yang pertama adalah faktor produksi alam atau tanah, kemudian juga ada faktor produksi modal, ada tenaga kerja, kemudian juga ada manajemen, dan yang terakhir itu ada teknologi ya.
Nah, kita coba kupas satu persatu dari aspek sumber daya. Nah, yang pertama adalah faktor produksi alam atau tanah. Nah, kita tahu bahwa nilai tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah kesuburan tanah ataupun dikatakan sebagai sifat tanah gitu ya. Nah, biasanya kalau tanahnya semakin subur, itu nilai tanahnya akan semakin tinggi biasanya gitu kan. Begitupun dengan adanya fasilitas perairan ya, misalkan ketika akses terhadap air itu mudah, apalagi untuk keperluan usaha tani gitu kan, biasanya membutuhkan fasilitas perairan yang baik, yang tersedia dengan baik gitu, maka di sana nilainya akan semakin tinggi. Letak lahan terhadap jalan juga sama. Kenapa di sini nilainya bisa tinggi letak lahan terhadap jalan? Karena untuk proses pengangkutan gitu. Jadi ketika lahan letaknya itu jauh dari jalan, maka akan membutuhkan kos pengeluaran untuk pengangkutan ke jalan. Apalagi tidak bisa dilalui oleh kendaraan, maka harus menggunakan tenaga manusia ya untuk mengangkut dari lahan sampai ke jalan misalkan. Nah, itu cukup menjadi kendala gitu kan, akan membengkakkan pengeluaran produksi gitu. Nah, kemudian sarana perhubungan atau transportasi. Nah, ini akses yang mudah dijangkau oleh transportasi biasanya akan semakin mahal ya, semakin tinggi nilainya. Tidak hanya untuk pertanian, bahkan untuk hunian juga sama kan. Biasanya orang-orang akan mempertimbangkan itu ya. Bagaimana sarana transportasinya, bisa dijangkau nggak dengan kendaraan umum dan sebagainya gitu. Maka biasanya nilainya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya juga ada rencana pemerintah. Ini juga turut menjadi faktor membuat nilai tanah menjadi tinggi ataupun rendah ya. Misalkan ketika wacana atau rencana pemerintah akan membangun ibu kota baru misalkan di daerah Kalimantan, maka itu biasanya akan diikuti dengan tingginya harga lahan di sana gitu. Karena ini diramalkan akan ada pembangunan besar-besaran gitu kan. Maka orang-orang mulai berinvestasi lahan di sana gitu. Tuh ya, jadi terkait dengan rencana pemerintah. Atau misalkan ketika lahan, contohnya misalkan mau pembangunan infrastruktur jalan tol misalkan gitu ya. Nah, ada beberapa lahan yang kena, nah biasanya nilainya sangat tinggi gitu kan. Karena memang maka orang-orang akan berusaha untuk memiliki lahan yang bisa misalkan tadi ya, ada rencana pemerintah untuk pembangunan ibu kota, maka berlomba-lomba untuk memiliki lahan di sana karena harapannya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan nilai dari lahan tersebut akan semakin tinggi nilainya. Nah, kemudian ada lagi satu yaitu kondisi iklim. Nah, ini penting sekali dalam pertanian ya terutama gitu. Jadi kita misalkan mau membudidayakan komoditas pertanian, tentu akan melihat bagaimana sih kondisi cuaca dan iklimnya gitu. Karena masing-masing tanaman itu memiliki kekhasan tersendiri gitu. Ada yang bisa bertahan di kondisi iklim berapa derajat sampai berapa derajat, ada yang memang tahan panas dan sebagainya. Nah, ini juga akan sangat menentukan terhadap nilai tanah. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada jenis usaha tani ya. Yang pertama ditentukan oleh luas lahan pertanian. Nah, ini akan sangat mempengaruhi skala usaha. Nah, skala usaha tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya ya suatu usaha pertanian. Nah, sering kita jumpai bahwa semakin luas lahan pertanian, ternyata semakin tidak efisien lahan tersebut.
Nah, hal itu sebenarnya didasarkan pada pemikiran bahwa luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan tindakan yang mengarah pada segi efisiensi akan berkurang. Karena misalkan yang pertama adalah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi, misalkan terkait bibit, kemudian pupuk, obat-obatan, dan juga tenaga kerja. Jadi karena memang lahannya sangat luas gitu kan, akhirnya tidak bisa terpantau gitu, tidak bisa terawasi. Nah, kemudian yang kedua adalah terbatasnya penyediaan tenaga kerja ya di sekitar daerah itu, yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut. Nah, ini karena lahannya sangat luas, membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, ini membuat tidak efisien. Nah, kemudian selanjutnya terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian dalam skala luas tersebut. Nah, itu membuat tidak efisien. Namun sebenarnya bukan berarti misalkan kalau begitu mendingan menggunakan luas lahan yang sempit dibanding dengan luas lahan yang besar gitu. Tidak seperti itu, akan tetapi harus mempertimbangkan poin-poin yang tadi disebutkan agar lahan ya dengan luasan tertentu itu tetap efisien gitu kan. Misalkan tadi kurangnya pengawasan bibit, kurangnya pengawasan penggunaan pupuk dan sebagainya gitu. Maka disiasati agar efisien ya berarti harus mengadakan pengawasan yang lebih terhadap faktor-faktor tersebut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya penggunaan lahan ya. Di sini ada lahan sawah, kemudian juga ada lahan tegalan ataupun lahan tada hujan. Nah, ini kan berbeda-beda ya. Misalkan komoditas yang cocok di lahan sawah gitu ya, dengan fasilitas perairan yang tersedia dengan baik. Kemudian juga jenis komoditas yang memang hanya bisa ditanam di lahan tegalan gitu ya, ataupun di lahan tada hujan gitu. Nah, itu kan tergantung dari penggunaannya gitu kan. Untuk apa? Untuk menanam komoditas apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah topografi lahan. Nah, ini didasarkan tinggi tempat ya. Misalkan bisa dibedakan antara dataran pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, ini juga bisa menggambarkan macam usaha pertanian yang diusahakan ya oleh penduduk yang bertempat tinggal di tiap-tiap dataran tersebut. Misalkan di dataran pantai lebih cocok untuk jenis usaha perikanan gitu kan. Tapi kalau di dataran rendah misalkan apa yang paling cocok? Misalkan ya budidaya padi gitu kan. Di dataran tinggi apa yang paling cocok? Misalkan dengan kondisi iklimnya, kondisi cuaca, suhu dan sebagainya. Yang paling cocok misalkan ditanam jenis sayuran gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesuburan lahan pertanian. Ini menentukan produktivitas tanaman ya. Lahan yang subur itu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada lahan yang tingkat kesuburannya rendah. Nah, ini biasanya berkaitan dengan apa? Struktur dan tekstur tanah ya biasanya. Nah, jadi biasanya struktur dan juga tekstur tanah itu bisa menentukan macam tanah. Misalkan apa saja macam tanah? Ada tanah liat, grumosol, aluvial, dan sebagainya gitu. Nah, ini akan menentukan macam tanaman yang hidup pada jenis tanah tersebut. Misalkan atau contohnya tanaman padi tumbuh dengan baik di tanah aluvial gitu. Kemudian cengkeh tumbuh dengan baik biasanya di tanah yang mengandung liat gitu, di mana liat tersebut tertutup dengan humus serta mudah untuk dilalui air gitu. Jadi sangat menentukan macam ataupun jenis dari komoditas yang ditanam. Maka ketika misalkan kita mau mengetahui ya kelayakan usaha, misalkan ini cocok enggak nih misalkan untuk budidaya cengkeh di suatu wilayah tertentu, maka salah satunya adalah dengan
mengukur kesuburan lahan pertanian. Jadi dari jenis tanahnya apa, kandungan haranya seperti apa, dan sebagainya. Nah, nanti baru bisa menentukan macam atau jenis komoditas yang tepat untuk ditanam di kondisi lahan pertanian tersebut. Kenapa? Karena nanti akan sangat menentukan dari produktivitas tanaman. Ya, kemudian selanjutnya adalah faktor produksi modal. Nah, ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada modal tetap, misalnya tanah, ada modal bergerak, uang tunai, pupuk, bibit, pestisida, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian sumber modal dari mana saja? Bisa dari pemilik, ya. Kemudian juga bisa berasal dari warisan, yaitu warisan dari orang tuanya dan sebagainya, ataupun bisa diperoleh dari kredit atau pinjaman. Kredit atau pinjaman tidak harus selalu ke lembaga keuangan gitu ya, bisa kepada teman, kemudian juga keluarga lain dan sebagainya gitu. Nah, ini juga sangat menentukan ya faktor produksi modal, terutama untuk petani yang memang berkondisi yang kurang mampu gitu ya, biasanya sangat kesulitan dalam penyediaan modal. Tuh, misalkan tidak ada uang untuk membeli pupuk, tidak ada uang untuk membeli bibit dan sebagainya, maka sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalkan paling sering dilakukan itu adalah kerjasama ataupun kontrak dengan perusahaan ataupun dengan pihak lain. Contoh, misalkan tidak sedikit contohnya misalkan petani bawang yang melakukan kontrak atau kerjasama dengan para bandar, meskipun kontrak atau kerjasamanya tidak secara tertulis gitu ya, akan tetapi itu menjadi suatu ikatan gitu. Jadi ketika para petani bawang membutuhkan pupuk, membutuhkan uang tunai untuk untuk membiayai produksi bawangnya atau usaha tani bawangnya, maka si bandar memberikan gitu. Namun dengan catatan ketika panen tiba, maka hasil panennya harus dijual kepada bandar atau kepada tengkulak yang sudah memberikan modal tersebut gitu. Nah, kadang di sini membuat posisi tawar petani itu menjadi rendah gitu ya. Jadi bargaining positionnya menjadi rendah. Karena apa? Biasanya hanya menjadi price taker, bukan price maker. Jadi yang menentukan harga biasanya tadi si pemilik modal gitu ya, bandar. Nah, itu yang masalah yang sering terjadi di bidang pertanian. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Ini bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja manusia, kemudian juga ada tenaga kerja ternak, dan juga ada tenaga kerja mekanik ya. Tenaga kerja manusia, misalkan sekarang yang kita tahu bahwa di bidang pertanian itu memang sangat padat karya, artinya banyak sekali memberdayakan masyarakat gitu kan gitu. Namun memang bisa juga menggunakan tenaga kerja ternak, misalkan untuk membajak sawah misalkan dengan kerbau dan sebagainya. Walaupun dalam kondisi dewasa ini memang sudah berkurang, sudah bergeser karena dengan adanya tenaga kerja mekanik ya, alat-alat mesin dan sebagainya gitu, akan lebih efisien gitu. Seperti itu, yaitu penggolongan dari tenaga kerja. Kemudian biasanya sih tenaga kerja dibagi lagi menjadi ada tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak gitu. Nanti termasuk pemberian upah itu akan berbeda biasanya gitu ya. Jadi HOK, hari orang kerja, untuk pria dengan wanita kalau kita lihat di kondisi lapangan itu berbeda gitu, karena memang dari sisi pekerjaan pun berbeda. Biasanya kalau pria itu digunakan untuk hal-hal pekerjaan yang berat, sementara untuk wanita yaitu hanya tidak seberat pria gitu kan. Begitupun anak-anak gitu. Nah, itu tenaga kerja. Bahkan tenaga kerja untuk bidang pertanian juga bisa diklasifikasikan tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Nah, kadang tenaga kerja dalam keluarga itu tidak diperhitungkan ya, padahal sebenarnya harus tetap dibayar juga gitu. Nah, itu ya. Itu berdasarkan penggolongan tenaga kerja.
Nah, kemudian selanjutnya adalah dari faktor manajemen. Nah, ini faktor produksi manajemen semakin penting kalau dikaitkan dengan kata efisien gitu. Maka bagaimana bisa mencapai efisien, maka membutuhkan yang disebut dengan manajemen atau pengelolaan dengan baik gitu ya. Artinya, walaupun faktor produksi tanah, pupuk, obat-obatan, kemudian juga tenaga kerja dan modal yang dirasa cukup tersedia gitu. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik atau mismanagement, maka produksi yang tinggi tidak akan tercapai. Jadi sebenarnya tetap manajemen itu penting gitu ya. Pengelolaan gitu. Bagaimana mengelola faktor-faktor input tadi gitu ya, agar bisa produksinya maksimal, produktivitasnya maksimal. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen diperlukan untuk mengefisienkan modal meliputi kemampuan untuk menentukan, mengorganisasi, mengkoordinasi dan menghasilkan produksi seperti yang diharapkan. Mengefisienkan modal. Jadi benar-benar modal tersebut diperuntukkan untuk usaha tani gitu ya dengan tepat. Misalkan penggunaan tenaga kerja dari misalkan satu hektar gitu. Itu membutuhkan tenaga kerja berapa gitu. Itu membutuhkan pupuk berapa banyak, kemudian membutuhkan bibit berapa banyak. Itu kan harus dihitung gitu. Agar apa? Agar modal yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan untuk membeli faktor-faktor input tersebut itu tidak berlebihan, artinya sesuai dengan kebutuhan, jadi efisien gitu ya. Karena apa? Karena ketika misalkan contoh seharusnya 1 hektar itu cukup hanya memperkerjakan contoh ya 10 tenaga kerja saja. Kemudian karena salah dalam pengelolaan, salah dalam perhitungan, ternyata yang dipekerjakan itu nyampe 15-20 gitu. Maka itu akan semakin besar gitu. Akan semakin besar biaya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, kemudian keberhasilan pengelolaan tergantung pada kemampuan pengelola dalam memahami prinsip teknis dan ekonomi. Nah, apa saja prinsip teknisnya? Nah, ini meliputi perkembangan cabang usaha yang diputuskan gitu kan, karena kalau kita berbicara manajemen pasti tidak akan jauh daripada pengambilan keputusan gitu ya. Misalkan cabang usaha yang apa gitu ya akan diputuskan, perkembangan teknologi, misalkan jenis teknologi yang akan dipakai itu apa gitu kan. Tentu seorang manajer ya, misalkan seorang manajer seorang pengatur gitu kan. Nah, jadi manajer itu tidak selalu yang berdasi dan sebagainya gitu. Petani pun bisa menjadi manajer, yaitu bagi usaha taninya gitu, karena dia yang mengatur, mengelola dan sebagainya gitu. Nah, ketika misalkan adanya teknologi baru di bidang pertanian gitu, maka dia akan mengambil keputusan kan, akan menggunakan teknologi tersebut atau tidak. Itu didasarkan pada misalkan yang pertama adalah kemampuan dari sisi keterampilannya sudah punya atau tidak. Kemudian yang kedua dari sisi modal, uang untuk membeli teknologi tersebut ada atau tidak gitu kan. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari skala usahanya, memang membutuhkan teknologi tersebut atau tidak gitu. Jangan-jangan ketika kita membeli teknologi tersebut ternyata tidak cocok gitu. Nah, itu malah yang seharusnya bisa meningkatkan produktivitas malah sebaliknya gitu ya. Penguasaan teknologi, kemudian penguasaan faktor pendukung lain, dan penguasaan cara budidaya gitu. Nah, itu dari prinsip teknis ya. Kemudian selanjutnya adalah dari prinsip ekonomi, meliputi apa saja? Nah, ini yaitu mulai dari penentuan harga ya, penentuan harga pokok produksi hingga menentukan harga jualnya gitu ya. Nah, ini penting sekali gitu, karena seberapa besarnya produktivitas dari pertanian ketika harga tidak layak gitu, maka tidak akan memberikan pendapatan yang bagus bagi para petani. Nah, ini sebenarnya yang masih menjadi masalah atau kendala di bidang pertanian saat ini. Tadi saya sudah menjelaskan, jadi petani saat ini biasanya hanya menjadi price taker, penerima gitu ya, penerima bukan sebagai price maker, sebagai penentu harga gitu.
Nah, jadi kadang sangat tergantung terhadap bandar, sangat tergantung terhadap tengkulak gitu. Padahal logikanya yang harus menentukan harga itu kan yang memiliki barang, yang memiliki produk, yang memiliki komoditas kan. Nah, tetapi ternyata berbanding terbalik kalau di bidang pertanian. Justru yang memiliki barang bertanya kepada yang membeli gitu. Contohnya misalkan petani sudah panen padi ya, hendak mau menjual gabahnya gitu, hasil panennya ke bandar gitu. Justru kan malah bertanya, berapa sekarang satu kuintalnya gitu. Nah, itu terjadi di bidang pertanian ya di Indonesia saat ini. Kemudian juga pemasaran hasil. Nah saat ini sebenarnya orientasinya sudah tidak pada produktivitas satu-satunya gitu ya. Artinya produktivitas yang tinggi bukan satu-satunya sebagai faktor penentu, tetapi apa? Ada orientasi lain yaitu pemasaran. Karena setinggi apapun produktivitasnya, ketika pemasaran tidak menerima, ya pasar tidak menerima komoditas tersebut, ya apalah artinya gitu kan? Apalagi karakteristik dari pertanian tersebut itu mudah sekali rusak, tidak tahan lama gitu, mudah busuk, maka harus mendapatkan pemasaran yang harus benar-benar bisa menyerap produksi pertanian tersebut. Kemudian pembiayaan usaha tani tadi ya sudah disinggung-singgung. Jadi perlu sekali adanya prinsip ekonomi. Apa prinsip ekonomi dari penggunaan biaya? Ya harapannya itu bisa menggunakan biaya-biaya ya serendah mungkin kan. Kemudian untuk mendapatkan semaksimal, seoptimal mungkin gitu. Karena harapannya kan adanya profit, adanya keuntungan di sana. Kemudian pemisahan modal dan pendapatan. Nah, ini harus bisa, misalkan mana yang menjadi modal, mana yang menjadi pendapatan gitu kan. Itu harus bisa. Setidaknya bisa menghitung walaupun masih sederhana. Kemudian pengetahuan mengenai ukuran keberhasilan. Nah, ini ya. Ada ukurannya keberhasilan. Jadi misalkan si petani tersebut harus bisa mengukur ketika dia berhasil itu seperti apa. Kemudian nanti untuk perencanaan selanjutnya bisa ditingkatkan misalkan gitu ya. Bisa dia menggunakan kembali keuntungan misalkan sepertiga dari keuntungan yang diperoleh untuk memperbesar usaha taninya misalkan seperti itu dan terus seperti itu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya prinsip ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya ini tidak perlu karena kita online ya belajarnya. Nah, ini yang terakhir adalah ada tugas individu. Tugasnya adalah review satu jurnal ilmiah ya, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional yang sudah terindeks. Kalau jurnal nasional sudah terindeks Sinta ya. Nah, ini tentang pembangunan pertanian. Apapun itu komoditasnya silahkan. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF, boleh diketik ataupun tulis tangan asalkan terbaca ya. Referensi jurnalnya tolong dicantumkan atau dilampirkan gitu ya. Format pengumpulan tugasnya adalah nama, kemudian kelas, PIP, tugas 1 gitu. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat minggu ini di pukul 1 sampai pukul 3 sore ya. Di Google Classroom. Untuk kodenya nanti dikirimkan ke PJ mata kuliah masing-masing kelas gitu. Nah, kemudian jika mengumpulkan di luar jam yang ditentukan maka nilainya 0. Jadi kalian harus mengumpulkan di hari Jumat pukul 1 sampai pukul 3. Jadi sekalipun Kamis misalkan sudah selesai, tolong dikumpulkannya nanti aja hari Jumat dari jam 1 sampai jam 3. Jangan kurang 1 menit pun, jangan lebih 1 menit pun. Seperti itu tugas individunya. Oke. Terima kasih. Demikian pemaparan untuk bahasan pembangunan pertanian di pertemuan ke-7.